Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Irawan dari Teknik Mesin 2018. Kali ini saya akan menjelaskan modul bubut konvensional dari Praktikum Teknik Manufaktur 2. Yang pertama itu apa sih mesin bubut? Mesin bubut atau turning mesin adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses pengerjaannya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong atau tools sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Mesin bubut merupakan salah satu mesin proses produksi yang dipakai untuk membentuk benda kerja berbentuk silinder. Pada prosesnya, benda kerja dipasang pada cekam atau cak yang terpasang pada spindle mesin. Kemudian benda kerja diputar dan alat potong atau tools digunakan untuk membentuk benda kerja. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk membentuk benda-benda berpenampang silinder seperti poros bertingkat, ulir, kartel, tirus, poros beralur, dan lain-lainnya. Parameter utama mesin bubut itu ada kecepatan potong, speed, jarak makanan atau feed, dan kedalaman potongan atau depth of cut. Pada praktikum kali ini ada beberapa hal yang ditambah atau praktik yang ditambah dari praktikum Tekman 1 sebelumnya, yaitu ada pengkartelan dan penguliran. Sebenarnya pengkartelan itu apa sih? Kartel adalah suatu proses pada mesin bubut yang berfungsi untuk membentuk alur-alur lurus atau menyilang pada permukaan benda kerja bagian luar atau dalam. Dengan tujuan perkartelan adalah pada bagian luar agar permukaan benda kerja tidak licin pada saat digenggam. Dan yang kedua itu ulir. Ulir itu apa sih? Ulir atau threading adalah garis atau profil melingkar melilit pada silinder yang mempunyai sudut kisar atau uliran tetap. Fungsi dari bubut itu untuk yang pertama itu sebagai sambungan tidak tetap. Jadi ulir itu bisa menyambungkan satu benda dengan benda yang lainnya agar mempunyai fungsi tertentu. Nah, macam-macam ulir itu ada ulir metrik, ada ulir Whitworth, ada ulir trapesium, ada ulir segitiga, dan lain-lainnya. Kartel itu ada kartel straight pattern, angular pattern, dan ada diamond pattern. Pada kali ini saya akan menampilkan proses pembuatan ulir pada video yang saya ambil dari YouTube. Nah, videonya seperti ini dan akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, pada ini kita akan membuat ulir 1,5 itu D3 pada M-nya 2. Nah, diatur pada spindle itu 3 dan 2 M2. Kemudian benda kerja sudah terpasang pada cekam, lalu di center atau diluruskan, disenterin. Setelah itu senternya ditarik ke belakang, lalu proses penguliran baru bisa dijalani. Pertama, pengkalibrasian pahat ulir. Setelah pahat ulir dikalibrasi, nyalakan mesin. Ini adalah proses pengkalibrasian pada pahat ulir. Kemudian atur kecepatan ulir dan gunakan gerakan otomatis, karena gerakan otomatis itu berfungsi agar kestabilan gerakan pada saat penguliran. Pemakanan penguliran itu sangat sedikit demi sedikit, karena jika terlalu dalam akan membuat kerusakan pada benda kerja. Dan jangan lupa pada saat proses penguliran kita harus menuangkan coolant atau pendingin agar pahat tidak menjadi haus. Proses penguliran biasanya dikerjakan pemakanan itu tergantung berapa kedalaman yang kita
makan. Misalnya kita makan 0,5 sampai bentuk ulir itu terlihat. Gimana cara kita dapat melihat bentuk ulir? Kita bisa melihat bentuk ulir dengan menggunakan mal ulir. Misalkan kita ingin membuat ulir dengan pitch-nya itu 1,5, maka kita atur pada mal ulir itu pitch 1,5. Kemudian lakukan penguliran secara bertahap, secara berulang sampai kontur atau bentuk ulir itu terlihat, dan gunakan mal ulir untuk memastikan bahwa ulir yang kita buat itu sudah jadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.